Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu Wiwit yang akan mengajar tetap masih geografi untuk kelas 11 ya. Di bab pertama itu kita akan mempelajari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, diharapkan nanti kalian setelah mempelajari bab 1 ini tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di bab 1 ini kalian tahu tentang letak, luas, batas wilayah, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur transportasi, serta potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ya, nah baiklah, kita mulai pembelajaran kita di bab 1 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari di bab 1 ini? Yang pertama tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiganya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempatnya, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, di next selanjutnya, di situ ada peta Indonesia. Perhatikanlah gambar berikut. Peta Indonesia yang di situ ada garis meridian, ada garis khatulistiwa lengkap. Nah, di bawahnya kalian tolong perhatikan, di situ ada diskusi ya, diskusi walaupun belajar di rumah masing-masing, tetapi kan bisa nih diskusi lewat chat ya, lewat chat WA kelas juga bisa, silakan. Pokoknya di situ diskusinya adalah program Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan kepada sektor kelautan dan perikanan. Namun, pembangunan berorientasi ke daratan masih terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah laut. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan tol laut di Indonesia. Akan seberapa efektifkah pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia? Apa saja tantangannya, hambatan, dan keuntungan yang timbul dari program tersebut? Next, untuk slide selanjutnya kita lihat di situ. Yang pertama adalah A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Seperti kalian sudah ketahui bahwa letak wilayah Indonesia ini kepulauan yang memiliki letak yang strategis, baik secara geografis maupun iklim. Indonesia memiliki posisi yang strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia, serta terletak di daerah khatulistiwa. Saat ini luas wilayah perairan Indonesia sebesar 6.315.222 km persegi dengan panjang garis pantai kurang lebih 99.093 km dan terdiri atas 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itulah luas wilayah, panjang garisnya, dan banyaknya pulau. Masih banyak pulau-pulau yang belum dihuni oleh manusia. Ternyata di Indonesia itu masih banyak pulau yang kosong, tapi pembangunannya masih terarah atau masih terpusat hanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi sekarang sudah mulai ya, di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku sudah mulai digalakan lagi. Jadi pembangunnya sudah keluar Pulau Jawa. Next, selanjutnya kita lihat di situ ada konferensi PBB tentang hukum laut internasional ya tahun 1988 yang melahirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu sebagai berikut. Ya, di sana ada perairan pedalaman, ada perairan kepulauan, ada laut teritorial,
ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, dan ada landasan kontinen, serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Next, lagi di situ ada batas wilayah Indonesia. Lautan Indonesia memiliki batas sesuai dengan hukum laut di UNCLOS ya, berdasarkan konferensi PBB tersebut. Disebutkan bahwa batas-batas Indonesia itu dari mulai Pulau W sampai Pulau Roti. Naik lagi, semua negara atau pantai itu berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil ya. Zona tambahannya sejauh 24 mil dari laut terluar. Ada zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dan landasan kontinen sejauh 350 mil atau lebih. Yang kedua, selain itu diatur juga apa yang dimaksud dengan laut bebas dan laut kawasan. Lebarnya masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal yang dalam keadaan atau garis pantai saat air itu surut rendah. Nah, nanti kalau sudah tatap muka nanti tugasnya diabaikan saja karena bukunya belum pada pegang. Tetapi kalau ada silakan kalian lihat ada di buku Grafindo Media Pratama yang sering kita pakai. Next, selanjutnya kita ini berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh dinas oleh Pak Dinas ya oleh bagian Dinas Hidrooceanografi atau kita menyebutnya Dishindros TNI Angkatan Laut. Terdapat 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Silakan dibaca, di situ ada mulai dari Pulau Simulut, ada Pulau Sentut, ada Pulau Nipa, Pulau Sebetul, ada Pulau Linggian. Next, lagi di situ ada Pulau Dana, ada Pulau Peti, Pulau But, Pulau Legs, dan Pulau